Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Renungan Harian Suara Kasih. Saya harap setiap renungan yang ada di channel ini dapat memberkati kehidupan saudara semuanya. Bagi saudara yang berbeban berat, ataupun yang sedang dalam masalah ekonomi, kesehatan, membutuhkan pekerjaan, jodoh, ataupun masalah hidup lainnya, saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara semuanya. Dan kehidupan saudara akan membaik dan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini. Engkau telah menjaga dan memberkati kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan, jika hari ini kami ada melakukan kesalahan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran, kiranya Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami. Bapa, lindungi kami, keluarga, dan orang-orang yang kami kasihi dari segala kuasa gelap dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera-Mu menyelimuti hati dan pikiran kami sepanjang malam ini. Bapa, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, berkatilah kami dengan hikmat dan bimbingan Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Judul renungan kita hari ini adalah, dipulihkan untuk suatu tujuan. Saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda hancur, baik karena kegagalan, kehilangan, atau luka masa lalu, dan Anda tidak tahu lagi untuk apa Anda ada di dunia ini? Kita memang tidak punya kuasa untuk menentukan asal-usul hidup kita, siapa orang tua kita, di mana kita dilahirkan, atau proses sulit yang harus kita lewati. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satupun dari semua itu yang luput dari kendali Tuhan. Seringkali penderitaan membuat kita bertanya, apakah hidup saya masih punya tujuan? Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 menegaskan identitas dan tujuan kita yang sejati. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Kita bisa memahami ayat ini secara utuh dengan membaca ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diciptakan oleh Tuhan dan diselamatkan melalui kasih karunia-Nya. Dan setelah kita menerima kasih karunia ini, kita tidak hanya dibebaskan dari semua penderitaan, kepahitan di masa lalu dan ketidakadilan hidup yang tidak bisa kita terima selama ini, tetapi kita juga diciptakan kembali di dalam Kristus untuk gambar, tujuan dan cara hidup yang baru. Disinilah titik pemulihan dalam hidup kita terjadi. Kalau kita bisa flashback kembali, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita rupanya menjadi jembatan, untuk kita bisa masuk dalam rencana Allah yang lebih besar. Melalui proses itulah, kita sedang dibentuk untuk pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya, jadi kita bukan hasil kegagalan masa lalu melainkan adalah ciptaan baru, dibentuk untuk maksud kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna ayat renungan kita hari ini dalam Efesus 2 ayat 10 adalah, mengajarkan bahwa hidup kita bukanlah sebuah kebetulan. Setelah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk menjalani hidup yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Kita adalah karya Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa kita adalah buatan Allah. Artinya, hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan membentuk, memulihkan, dan mengubahkan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Keselamatan menghasilkan kehidupan yang baru. Kita tidak melakukan pekerjaan baik untuk membeli keselamatan,
kita melakukan pekerjaan baik karena sudah menerima kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memiliki tujuan bagi hidup kita. Ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita, talenta, pengalaman, kesempatan, bahkan proses pemulihan yang kita alami dapat Tuhan gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak hanya ingin mengangkat kita dari keterpurukan, Dia juga ingin memakai hidup yang telah dipulihkan itu untuk melakukan kehendak-Nya dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan tidak memulihkan hidupmu hanya supaya kamu kembali berdiri, tetapi supaya melalui hidupmu, ada pekerjaan baik yang dikerjakan untuk kemuliaan-Nya. Jadi ketika seseorang merasa hidupnya sudah terlalu hancur atau masa lalunya terlalu berat, Efesus 2 ayat 10 mengingatkan, Tuhan masih memiliki tujuan, kamu adalah karyanya, dan hidupmu masih dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan baik. Marilah kita renungkan, mungkin hari ini kamu sedang berada dalam proses pemulihan, ada luka dari masa lalu, ada kegagalan yang masih membekas, ada hal-hal yang membuatmu merasa bahwa hidupmu sudah tidak berarti. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah buatan Allah. Artinya, hidupmu berharga, dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan tidak memulihkan kita tanpa alasan, ada tujuan di balik setiap proses yang kita lalui. Mungkin pengalaman pahit yang pernah kamu alami akan Tuhan gunakan untuk menguatkan orang lain. Mungkin air mata yang pernah kamu keluarkan akan membuatmu mampu menghibur seseorang yang sedang terluka. Mungkin kegagalanmu akan menjadi kesaksian tentang bagaimana Tuhan mengangkat dan memulihkanmu. Karena itu, jangan melihat masa lalumu sebagai akhir dari segalanya. Apa yang pernah rusak dapat Tuhan pulihkan. Apa yang pernah hilang dapat Tuhan gunakan kembali untuk kemuliaan-Nya. Ketika Tuhan memulihkanmu, jangan hanya kembali menjalani hidup seperti sebelumnya. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa Engkau memulihkan aku? Biarlah hidup yang telah dipulihkan menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan. Lakukan kebaikan, jadilah berkat, kuatkan mereka yang lemah, ampuni mereka yang pernah menyakitimu, dan teruslah berjalan dalam kehendak Tuhan. Mungkin hari ini kamu belum memahami seluruh rencananya, tetapi percayalah, pemulihanmu memiliki tujuan. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Dia siapkan. Jadi jangan menyerah, kamu dipulihkan bukan tanpa alasan. Tuhan masih memiliki tujuan atas hidupmu. Bapa, terima kasih karena Engkau masih bekerja dalam hidup kami. Pulihkan hati kami dari setiap luka, kegagalan, dan masa lalu yang masih membebani kami. Tolong kami memahami bahwa pemulihan yang Engkau berikan memiliki tujuan. Pakailah hidup kami untuk melakukan pekerjaan baik, menjadi berkat bagi orang lain, dan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, karena kami dapat mempercayai-Mu, untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa,
untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengundang saudara sekalian untuk menutup renungan malam kita hari ini, dengan berdoa bersyafaat bersama saya. Agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita, dan hidup kita dapat menjadi banyak berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami adalah umat-Mu yang berdosa Bapa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun untuk segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kiranya Kau yang Maha Pengampun berkenaan menyucikan hati kami dari segala dosa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan. Saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat. Kami akan tidur melepas lelah setelah seharian bekerja. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati. Beri kami tidur yang nyenyak, agar ketika kami bangun, kami memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat dan bugar. Kami percaya bahwa kehidupan kami semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan dipandang baik oleh dunia, sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami bersyukur juga karena perekonomian, kondisi politik, dan toleransi kehidupan beragama dapat berjalan dengan lebih baik. Kami sangat senang dapat hidup dan bertumbuh di negara yang kaya raya ini. Namun tetap ada beberapa kasus bangsa ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang kurang baik masih terjadi di negara ini. Contohnya dalam hal menindak keadilan dan hukum, kesenjangan sosial masih tinggi, pengangguran masih tinggi,
dan masih banyak diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa oknum lainnya. Meski demikian kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar negara kami bangsa Indonesia bisa menjadi yang lebih baik di kemudian hari, selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan baik. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkatilah mereka agar kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu, berkatilah agar mereka Kamu beri kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa untuk anak yatim dan terlantar, para duda dan janda, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah channel ini, serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mendengarkan untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang belum bisa mendengarkan renungan bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka malas, ketuklah hatinya supaya tergerak untuk datang, dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mohon agar pelayan-Mu, serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan, untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak lupa kami memohon, agar kehidupan kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkanlah mereka yang terbaring sakit, bantulah mereka yang kehilangan pekerjaannya, temani mereka yang kesepian di dalam hatinya. Oh Tuhan, berkati juga kami saat mulai bekerja, berikan kepada kami kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan kami, demi penghidupan yang layak supaya tak ada kesengsaraan. Pertemukanlah jodoh bagi mereka yang tengah sendiri, berikan pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, berkatilah negeri kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu, kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga kami pada hari ini. Sebelumnya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa hal-hal tersebut hanya menduakan hati-Mu dan sesama kami. Kami ingin berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih, dan kebesaran iman dalam menapaki hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Engkau sediakan bagi kami, dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis, untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, dan juga adik kami. Tuhan Yesus yang penuh berkat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua, limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Lapangkanlah langkah kami, dan bukalah pintu keajaiban-Mu atas harapan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat, namun kami masih terlalu sombong terhadap apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, lapangkanlah jalan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Kami selalu membutuhkan tubuh yang sehat bagi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya jagalah hubungan baik kami dengan semua orang, agar kami bisa saling membantu dalam kesulitan hidup kami, dan bisa menjadi lebih mudah karena-Mu.
Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, dan memohon berkat-Mu untuk kami semua, supaya diberikan pertolongan yang terbaik, dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan. Arahkan pikiran kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, supaya dalam Engkau kami mengawali serta bisa menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah supaya kami bisa belajar dengan semangat kasih dengan riang, giat dan jujur, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau dan teman-teman kami. Mudahkanlah kami apabila memiliki kesulitan dan kesusahan, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jauhkanlah kami dari segala kecerobohan serta kelalaian. Buatlah kami tidak putus asa dalam menjumpai seluruh kesusahan. Biarlah pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Engkau baik, maka perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ajar kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.